Katakan dengan penuh senyuman di sebelah kiri, kanan. Katakan Bapa sangat mengasihimu. Saudara, Anda belajar banyak hal beberapa minggu terakhir ini mengenai apa yang paling diinginkan oleh Bapa adalah tubuh kamu dan saya. Amin. Tubuh ini harus dipersembahkan kepada Bapa dalam posisi yang benar, begitu. Bukan ketika kita datang di hadapan Bapa dalam satu kondisi tubuh yang najis, dalam satu posisi tubuh yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Tidak. Ada banyak orang, sekali lagi saya terus mengingatkan teman-teman semua di sini, bahwa orang berpikir ibadah yang baik, ibadah yang penuh dengan urapan adalah ketika punya musik yang indah, punya lagu yang baik, ditambah dengan berbahasa roh, ditambah dengan harus bergosala lio atau berbahasa roh. Maka itu menjadi metode tanpa sadar bahwa itu menjadi sebuah doktrin, bahwa kalau tidak ada bahasa roh, oh berarti belum ada urapan, begitu. Saudara, kalian harus mengerti dulu bahwa yang diinginkan oleh Bapa itu adalah tubuh kita ini, yang harus kita bawa sebagai satu persembahan yang dirindukan oleh Pencipta. Karena di situ dikatakan itulah ibadahmu yang sejati. Jangan pakai konsepnya kita dulu, teman. Setuju, katakan amin. Kenapa saya bilang jangan pakai konsepnya kita? Karena kita sudah ada di satu lingkungan yang sudah terbentuk dengan konsepnya. Konsep ibadah menurut yang kita lihat hari ini ya seperti itu. Seperti yang kamu lakukan hari ini konsep ibadah. Ada salomnya, kemudian ada nyanyi slownya, bisa nyanyi agak cepat, ada worshipnya, ada praise-nya. Kemudian ada penyembahan sedikit, kemudian ada doa masuk. Setelah itu lagi puji-pujian, ada kesaksian. Setelah itu doa firman, habis itu pulang. Apakah itu ibadah yang diinginkan oleh Bapa? Amin. Pertemuan-pertemuan ibadah itu penting, teman. Ada amin, teman? Pertemuan ibadah itu penting tidak? Penting karena mengandung banyak hal di dalamnya. Kamu mengetahui banyak hal mengenai dirinya, datanglah ibadah. Datanglah dalam pertemuan-pertemuan kelas yang mengajarkan kamu untuk bisa memahami siapa itu Pencipta yang kudus dan yang benar. Dengan benar. Bukan karena apa yang kau lihat, apa yang kau dengar dalam sekeliling kamu sebagai orang Kristen. Oh, seperti inilah ibadah yang diinginkan Bapa. Padahal itu kebiasaan orang Kristen pada umumnya, ya seperti itu. Marilah jadi orang muda yang kritis. Setuju, katakan amin. Katakan sebelah kiri kananmu, hari ini kamu harus jadi orang Kristen yang kritis, jadi orang muda yang kritis, yang bukannya sekedar melihat dan mengikuti saja, tapi kamu harus mengerti, memahami dengan benar, supaya engkau bisa kembali dengan selamat kepada Dia yang kudus dan yang benar. Amin. Sebab keselamatan itu bukan urusan gereja, keselamatan itu bukan tanggung jawab pendeta, tanggung jawabmu, teman. Masing-masing kamu diselamatkan oleh karena imanmu, bukan karena gereja, bukan karena persekutuan, bukan karena orang tua kamu atau kakak rohani kamu, bukan, teman. Kasih tahu, tapi kamu, imanmu yang menyelamatkan kamu. 1, 2, 3. Iman siapa yang menyelamatkan kamu? Katakan saya sendiri. 1, 2, 3. Maka milikilah iman yang diinginkan oleh Bapa. Semua itu ada di dalam tubuh kita ini masalahnya. Oleh karena itu yang harus diperbaiki ini kita pun tubuh. Setuju, katakan amin. Kasih tahu, perbaiki dulu lu pun tubuh itu. 1, 2, 3. Karena sudah sekian lama tubuh kita ini terus dipakai, bukan dipakai oleh Bapa, tapi dipakai oleh keinginan kita sendiri. Katakan sebelah kiri kananmu, tanpa sadar tubuh kita selalu dipakai oleh keinginan kita sendiri. 1, 2, 3. Iya. Tubuh ini terus memuaskan keinginan, mengikuti keinginan demi keinginan yang ada di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu Bapak bilang apa? Kalau lu mau ibadah yang sejati, yang berkenan dengan aku, persembahkan dulu lupung tubuh. Ini bukan soal nyanyian, Kak. Ini bukan soal musik yang bagus. Ini bukan soal lu mau berbahasa roh, mau tingkat berapa, terserah lu. Bukan itu, Kakak. Tapi soal tubuh kamu. Setuju, katakan amin. Amin dulu. Bukan beta bilang tidak boleh berbahasa roh, itu karunia. Jadi siapa yang dipercayakan oleh Bapa mau berbahasa roh, silakan. Tetapi untuk membangun membangun jemaat dan membangun dirimu sendiri. Setuju, katakan amin.
Amin dulu. Kasih sebelah kiri kanan. Jadi pakai otak. 1, 2, 3. Omong dulu, pakai apa? Pakai otak. Jangan lu pergi di satu komunitas semua berbahasa roh, baru lu rasa minder sendiri, karena lu sendiri yang tidak bahasa roh. Maka kemungkinan besar lu mulai bapak begitu. Jangan. Jadilah dirimu sendiri, tepat pada waktunya Bapak akan kasih kamu. Kalau memang itu kamu memerlukannya. Amin. Kita kembali kakak. Yang diinginkan Bapak itu tubuh dulu kak. Ini ketumpun tubuh ini ada banyak unsur di dalamnya yang harus ketong perbaiki. Kenapa harus kita perbaiki kakak? Saya ingatkan terus supaya kamu jangan lupa. Roma pasal 3 berkata, manusia itu telah jatuh di dalam dosa dan manusia itu telah kehilangan kemuliaan Bapa kita. Amin. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Bapa, manusia itu sebenarnya menjadi amnesia kak. Amnesia rohani namanya. Manusia lupa, 1, siapa penciptanya. 2, manusia lupa siapa dirinya. Sekali lagi, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Bapa. Semua yang benar, semua yang berasal dari Bapa, yang dia lihat, yang dia rekam dengan pikiran dia rekam dengan telinga dia lihat, dia dengar. Semuanya menjadi hilang kak. Amnesia, lupa ingatan. Tahu amnesia? Lupa ingatan. 1, dia tidak kenal siapa penciptanya. Buktinya apa? Manusia mereka-reka. Oh bulan ini Tuhan. Oh matahari ini Tuhan. Oh gunung ini Tuhan. Oh air ini ada Tuhan. Karena air ini yang memberi kehidupan. Matahari ini yang memberi kehidupan. Ketong sembah sandia. Bisa nangkap sampai sini kak? Ketika dosa itu menguasai manusia, manusia menjadi amnesia. Manusia menjadi lupa siapa penciptanya. Yang kedua, manusia lupa siapa dirinya, dari mana dia berasal. Dia lupa apa yang harus dia perbuat, tujuan apa dia diciptakan di bumi, dia tidak tahu. Sehingga manusia berusaha dengan caranya, untuk apa? Mencari-cari keselamatan menurut dia. Lihat, dosa membuat manusia kehilangan ingatan dia tentang Bapa. Dosa membuat dia kehilangan jati dirinya dia. Makanya setan datang seperti malaikat terang. Setan datang itu juga seperti terang. Dia juga terang, disebut dengan putra fajar bintang timur. Bapak kita disebut bintang timur yang gilang gemilang. Setan putra fajar, bintang timur putra fajar. Sekarang saya tanya Anda, gila gak sonde? Sama-sama terang pak, tapi yang ini terang yang asli, ini terang yang palsu teman. Dia datang seperti domba, ternyata dia adalah serigala. Coba lihat sebelah kiri kananmu, makanya banyak orang yang tertipu. 1, 2, 3. Sekali lagi, banyak orangnya apa? Iya tertipu. Lebih parah lagi kalau orang itu punya pikirannya sendiri yang dia bangun. Ini yang paling benar, ini yang paling benar. Setelah dia menganggap dia paling benar, dia menuduh semua orang itu bahwa ini salah, ini tidak benar, ini tidak benar, ini sesat, ini segala macam. Lebih soak lagi. Dosa sudah merajalela kemana-mana kak. Setelah itu, dosa membuat manusia punya tubuh menjadi najis kakak. Katakan sebelah kiri kanan, tubuh yang najis tidak layak di hadapan Bapa. 1, 2, 3. Mungkin orang berpikir kan tubuh ini pasti mati, habis itu jadi tanah. Ya, tapi tubuh yang kau miliki sekarang menentukan kau akan kemana. Karena yang kau hidupi sekarang dengan tubuh ini kak, kau jalan kemana-mana dengan luput tubuh yang sekarang. Kau buat apa dengan tubuh yang sekarang. Dan tubuh yang sekarang ini yang menentukan kau punya roh yang dalam diri ini akan menghadap Bapa. Nanti ditentukan kemana tergantung luput tubuh sekarang ini apa. Makanya kenapa Bapak bilang apa? Tubuhmu penting. Karena kita pun Bapak ini sangat merindukan semua orang itu masuk surga. Semua orang itu kembali dengan selamat, berkumpul kembali dengan Dia yang kudusannya benar. Dia terlalu rindu
Makanya kalau kamu baca Yohanes 16, 17 dalam doa-doanya Tuhan Yesus, kamu bisa melihat itu begitu dahsyatnya dia berdoa. Aku rindu, aku rindu. Aku rindu semua orang itu diselamatkan. Betapa dia merindukan kamu dan saya kembali dengan selamat. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Berarti lu harus siapkan lu punya tubuh dalam posisi yang berkenan di hadapan Bapa. 1, 2, 3. Posisi yang kudus di hadapan Bapa. Setuju, katakan amin. Posisi yang memiliki hidup itu di dalam diri kamu. Setuju, katakan amin, teman. Jadi coba Anda perhatikan ini baik-baik. Betapa pentingnya beberapa waktu yang kamu dengar tentang posisi tubuh yang diinginkan oleh penciptamu itu penting sekali untuk kau serapi dalam lu pun diri. Tidak gampang, iya. Kenapa Kak Victor bilang tidak gampang, teman-teman? Kalau lu sudah hidup sekian tahun di bumi dengan sebuah aktivitas pola hidup, lu punya aktivitas kebiasaan, tiba-tiba lu datang dengar begini, stop. Lu mau stop karena mana? Berjuang lawan lu pendiri, sakit, ya sakit. Tukang maki, sudah boleh maki lah. Tukang cerita orang penama, stop. Kebiasaan itu kan tidak gampang untuk dihapus begitu saja, tidak gampang. Tapi kalau ada niat, pasti bisa. Kasih tahu, kalau ada niat itu pasti bisa. Tapi kalau hanya dengar dari sini, keluar sini, son jadi. Lu mau dengar berapa banyak pengkhotbah, berkhotbah seperti apapun, tapi lu tidak menyerapinya dalam lu pun diri, lu keluar itu sama seperti lu datang, keluar juga lu sama, lu hidup rumah juga lu tidak pernah mengalami perubahan. Makanya lu bilang begini, lu stop di persekutuan doa. Kenapa? Lu pun otak tetap sama, lu pun sifat ke setan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Makanya bertobat. Jadi jangan orang tua larang ketemu di persekutuan baru lu bilang ini tantangan. Lu yang goblok. Kenapa? Lu tidak mau berubah nah. Makanya bawa-bawa nama persekutuan. Lu pergi persekutuan terus. Persekutuan ajar apa kok kamu tidak pernah berubah-berubah? Akhirnya persekutuan lagi yang disalahkan. Komunitas Kristen lagi yang disalahkan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Padahal gara-gara lu nih. Pemalas. Belajarlah dari semut. 1, 2, 3. Ya saya ini. Kalau anak-anak di sini pemalas. Hei pemalas. Belajarlah dari semut. Kenapa pengkhotbah tulis. Yang menulis Amsal nih. Salomo menulis. Lihat semut. Karena manusia mencontohkan manusia tidak bisa mengerti. Lu rajin tuh sama kayak dia. Manusia mencontohkan manusia, manusia itu tidak mengerti. Makanya Salomo menulis, lihat binatang saja nih. Karena mencontohkan manusia, manusia tetap pemalas. Maka mencontohkan manusia, mencontohkan binatang. Lu lihat binatang saja nih yang tidak ada akal, tapi dia tidak pernah pemalas. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Makanya lihat orang yang rajin, ikuti dia. Lu jangan sampai orang bilang, wah lu lihat itu semut. Lu sama kayak binatang. Kalau katong dicontohkan seperti binatang, contohnya binatang, katong lebih rendah dari binatang. Kasihan. Kasih sebelah kiri kananmu, hati-hati. Ada amin sampai sini teman? Tubuh penting tidak? Karena itulah yang menentukan kamu ada di mana kelak. Sekali lagi, tubuh ini telah menjadi najis ketika jatuh dalam dosa. Dosa menguasai manusia, Kak. Tadi manusia menjadi amnesia. 2, tubuh ini menjadi najis, Kak. Oleh karena itu salib itu ditegakkan, Kakak. Salib itu ditegakkan untuk bisa apa, Kakak? Kamu dan saya yang percaya kepada dia menerima pengampunan, kembali dengan perjuangan yang dia, kan dia kasih tunjuk. Cara kamu menerima keselamatan, cara kamu menerima yang harus kamu terima supaya kamu dalam posisi yang benar. Lihat, 1 di dalam penderitaannya, kesengsaraannya, 1 di dalam kematiannya, dan 1 di dalam kebangkitannya, Kakak. Tubuh ini, Kakak, kata Yohanes pasal 1, coba buka ayat 13. Ada 2 tubuh. Tubuh yang pertama kamu ini adalah tubuh yang dilahirkan oleh karena keinginan laki-laki dan keinginan perempuan atau pakai birahi atau hawa nafsu. Dalam artian di sini papa dan mama. Ayat yang ke-12 dulu supaya kita bisa lihat akarnya.
Ini kita baca ini adalah orang-orang yang disebut anak-anak Bapa. Oke? Kita baca 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Bapa ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa mereka? Yang disebut anak-anak Bapa adalah mereka yang mana? Ayat 13. Yaitu orang-orang yang diperanakan bukan dari apa? Dari darah atau dari bukan pula secara, oleh karena apa? Keinginan seorang laki-laki. Bisa nangkap sampai sini? Berarti di situ ada 2 konsep yang berbeda, Kak. Waktu kamu semua dan saya dilahirkan dalam satu proses keinginan papa dan mama, kita ada dalam satu tubuh yang tidak kudus, Kakak. Oleh karena itu ada proses lagi yang namanya proses kelahiran baru. Lahir baru. Bisa nangkap sampai di sini, Kakak? Atau jangan dulu bilang, oh harus pergi di sana, harus bikin. Bukan, Kak. Ini proses lahir baru, lihat. Proses lahir baru, lihat. Orang yang terlahir oleh karena keinginan Bapa. Oleh karena apa, Kakak? Keinginan Bapa, bukan karena keinginan laki-laki atau perempuan. Mereka akan disebut anak-anak Bapa atau anak-anak Allah ini. Mereka yang terlahir oleh karena keinginan Bapa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana lu terlahir kembali menjadi anak-anak Bapa? Di sini lu nih sekarang. Terlahir dalam satu tubuh manusia yang terlahir oleh karena keinginan Papa dan Mama. Nih, jadi saya, jadi kamu. Kemudian kita dari sini. Kemudian lu dalam berjalan lu harus ketemu Bapa. Supaya lu bukan jadi anak lu pun Bapa Mama di rumah, tapi lu harus jadi kembali menjadi posisi anak-anak Dia yang kudus dan yang benar. Setuju katakan amin? Maka prosesnya apa? Lu dilahirkan kembali begitu. Bagaimana proses lu dilahirkan kembali? Yang lu belajar berapa minggu itu prosesnya. Lu harus memiliki tubuh yang benar lagi ulang. Maka lu harus bikin apa dalam lu pun diri? Gila. Jadi ini tubuh harus ada dalam satu posisi, ini tubuh berdosa. Lu harus melangkah di sini. Ini tubuh yang berkenan, ini tubuh yang hidup, ini tubuh yang kudus, supaya lu layak ada di hadapan Dia. Setuju katakan amin. Ini tubuh yang berdosa, yang terlahir oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan di sini. Tapi lu harus melangkah di sini untuk terlahir kembali menjadi tubuh yang kudus, tubuh yang hidup, tubuh yang berkenan di sini, Kakak. Dan itu prosesnya panjang. Tidak segampang yang orang pikir. Banyak orang berpikir dengan aktivitas rohani, datang persekutuan, misalnya ke KKR, KPI, dia sudah mengalami perubahan. Langsung sekejap. Kasih tahu, angkat lupung hati yang penuh kebodohan itu butuh tongkat dan ajaran. 1, 2, 3. Amsal 22 ayat 15, baca. Apa yang membuat orang tetap tertanam di dalam tubuh yang dosa, najis? Hati ini, pakariang ini. Baca. Amsal pasal 22 ayat. Yang pegang ini dia mau kawin dia. Baca, 2, 3. Omong kuat, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Anda pasti sudah dengar ayat ini beberapa waktu saya sudah sampaikan di sini. Tubuh yang najis di sini, Kak. Ini saya bilang najis karena tubuh yang terlahir oleh karena keinginan laki-laki, keinginan perempuan, Kak. Amin, Kakak. Bisa nangkap sampai di sini, Kak? Baik kok ketemu orang tua su kenal Tuhan langsung. Ini ketemu orang tua juga setengah Tuhan setengah setan, suanggi ke mana? Didi katong ini lu mau maki-maki di situ, donju tambah maki pun diri. Segala macam. Wah, tambah lagi soak. Bapak kan bilang, di dalam kandungan aku telah menguduskan kamu. Sebenarnya Bapak tuh sudah tahu lu tuh siapa. Bapak tuh sudah panggil lu tuh sudah dalam kandungan. Bapak sudah persiapkan kamu dan saya tuh sudah dari kandungan. Dari awalnya sudah ada. Tapi kan ada dosa di sini, Kakak.
Bisa nangkap sampai sini? Terlahir semua jadi manusia berdosa. Belum buat dosa ini, tapi sudah ada dalam tubuh berdosa. Kemudian lu bertumbuh, lu mulai kenal orang. Usia, orang bilang disebut dengan usia akil balika, itu usia 12 tahun. Istilahnya orang bilang sudah mulai kenal dosa, bisa maki, bisa menyimpan dendam. Itu usia 12 tahun, usia akil balik. Disitulah Bapak mulai menghitung-hitung lu punya kesalahan, menghitung lu punya dosa, segala macam sudah di usia 12 tahun. Mulai tek ke atas sampai hari ini. Kalau ke bawah itu kan anak kecil, dia enggak tahu apa-apa. Ya gitu, tapi di ini normalnya begitu 12 tahun. Amin. Lu bergaul umur 12 tahun ke atas nih, lu pun kawan aja nonton film porno, lu pergi, maki, lu bakalahi. Lu sudah tahu bahwa dendam seperti apa, lu bisa ambil pisau tusuk lu mama bisa. Semua kejahatan demi kejahatan sudah lu buat di atas 12 tahun atas kan. Terus menerus. Tubuh ini semakin najis di hadapan Bapa. Tapi kotompun Bapa di ujung sana merindukan kotompun tubuh ini adalah tubuh yang kudus supaya apa? Kita bisa berjumpa dengan Dia yang kudus itu. Setuju, katakan amin. Karena Dia berkata, hendaklah engkau kudus sebab aku ini kudus. Karena lu tidak bisa hidup dan berjumpa dengan beta kalau lu itu najis. Karena hanya dengan kekudusan orang bisa lihat Bapa. Setuju, katakan amin. Ada ayat, pulang cari. Hanya dengan kekudusan orang bisa lihat Allah, istilahnya begitu. Bisa lihat Bapa itu dengan kekudusan. Makanya Bapak bilang kejar itu. Miliki itu, teman. Ini tubuh ini najis. Maka di sini ada proses, Kak. Lu nakal, lu ancor di sini, semua lu ancor di sini. Dalam perjalanan waktu, lu ketemu Bapa gitu. Bukan langsung ketemu, langsung berubah. Berubah pertama otak ini mulai berubah pelan-pelan, Kak. Tapi di dalam hati ini masih menyimpan yang namanya kebodohan. Sehingga kadang-kadang orang bertobat itu, Kakak, tiba-tiba dia ulang lagi dia punya kesalahan. Bisa nangkap sampai sini? Bisa nangkap? Pernah alami? Sudah janji dengan Bapak, beta akan setia. 1 minggu, 2 minggu lu rasa kuat. Setelah itu, lu jatuh lagi. Lu bangun lagi. Datang di sini ke beta setengah mati, beta jatuh, beta sudah bisa, beson kuat. Bepu masa lalu nih, kak tahu tuh, be parah nah. Lu mau masa lalu parah kayak, lu harus menjadi apa? Orang yang berkenan di hadapan Bapa. Tidak ada yang tolong elu, Kak. Lu harus berjuang, pertolongan datangnya dari Dia. Setuju, katakan amin. Kalau lu mau, Dia akan tolong elu. Setuju, katakan amin dulu. Ini tubuh kamu yang sekarang yang menentukan kamu kemana. Jadi jangan blow on. Orang Jawa bilang, tahu blow on? Kasihan kamu ya, kasih sebelah kiri. Blow on ini sebenarnya bodoh. Makanya nonton film itu cinta-cinta apa segala macam. Atau FTV pasti orang ngomong toh. Kasih sebelah kiri kan. Pintar sedikit. Harus tahu bahasa-bahasa yang lain. Nanti orang Jawa omong kata begitu, kata bilang, oh iya terima kasih. Waduh ada bilang kau goblok ini. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati, amin. Tubuhmu ini teman, ini penting, Kak. Lihat berjuang terus nih. Sampai lu ketemu Bapak bukan langsung berubah, set. Ada satu kata yang namanya proses. Karena hati ini, kata Amsal, kebodohan itu melekat. Kakak sudah pernah lihat lem? Ketika Anda lem di satu kertas tempel ini, mau tarik setengah mati tidak, terrobek semuanya. Namanya lem, melekat. Tak. Susah untuk terlepas. Kalaupun sudah terlepas, ada bekas. Bekas itu selalu mengingatkan kau akan enaknya birahi hawa nafsu. Makanya kenapa Bapak bilang begini, tongkat didikan akan mengusir kebodohan itu dari hatimu. Itu yang namanya proses. Jadi kalau tadi ada kakak Nona bersaksi dia pun proses hidup. Ya itu belum apa-apa toh. Karena ada yang lebih gila lagi pasti. Sampai hatimu murni.
Karena target Bapak, lupung hati ini harus isi apa? Karena itulah yang menguduskan kamu. Mari kita buka Matius pasal 7 dulu. Ayat 20 sampai dengan ayat 22. 23 lah. Markus 7. Bapak mau Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sekali lagi, kuat sama-sama. 2, 3. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang apa? Tapi apa yang masuk itu tidak menajiskan. Jadi dia bilang, makan apa saja. Mau haram kah, mau halal makan. Wah, berarti makan babi boleh? Tidak. Saya bukan bilang tidak. Yang disebut Alkitab bilang apa? Yang berguna dan tidak berguna. Kalau kau anggap itu berguna, makanlah sepuasnya. Tapi kalau anggap itu tidak berguna, jangan lu bikin lu pun tubuh ini menjadi mati sedu. Setuju, katakan amin. Semua makanan baik-baik, tapi berguna tidak buat kamu. Jadi kadang-kadang orang tanya saya, kenapa kau tidak makan? Berguna tidak. Saya rasa saya pun tubuh tidak bisa terima lagi itu barang. Jadi buat apa saya paksa saya makan? Saya makan sepotong, saya pingsan. Kestos sebelah kiri kan, adalah begitu. Coba sombawa sepotong, beta makan, beta pingsan, sombawa di rumah sakit. Tanggung jawab. Apa yang masuk tidak, tapi yang keluar. Katanya ini, kita ulang lagi ini kata, 1, 2, 3. Pegang ini kata ya, 2, 3. Katanya lagi, apa yang keluar, itulah apa? Sekali lagi, apa yang keluar itu yang apakah? Oke, kita lihat ayat 21. Sebab dari dalam, yaitu di mana? Dari hati orang timbul segala pikiran gila. Apa itu pikiran yang jahat? Ada percabulan, Kak. Ada pencurian, Kak. Ada apa lagi, Kak? Terus. Ada apa lagi? 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 Apa lagi? Gila kah tidak, Kakak? Itu yang ada di sini yang menajiskan ketong. Itu yang membuat ketong sudah bisa dilahirkan kembali menjadi manusia yang serupa dengan Bapa. Ini belum beres. Biar lu tiap hari pergi gereja lagi. Mau pokok tangan sampai lompat-lompat jingkrak-jingkrak. Lu dengar dengan pengkhotbah yang hebat sekalipun. Tapi ini kebodohan masih melekat dalam lupung hati. Lu mau dengar firman Tuhan sedahsyat apapun, orang katang lu rubuh juga ikut. Lu bangun lagi, lu masih sama seperti dulu. Kasih tahu, ini belum terlepas, bos. 1, 2, 3. Omong kuat. Terlepas dulu yang ini. 1, 2, 3. Terlepas apa dulu, Kakak? Targetnya ini dulu, Kak. Karena yang keluar itu yang menajiskan orang. Ya masuk enggak? Yang keluar yang menajiskan orang. Kata Alkitab, yang di dalam. Di mana di dalam? Di sini tersimpan semua yang jahat. Lihat, pulang rumah lu pikir baik-baik, di lupung hati itu ada apa sebenarnya. Kenapa begitu sulit saya ini ketemu Bapak? Kenapa begitu sulit saya ini mendengar dia? Kenapa begitu sulit saya ini punya hati yang tulus dengan Bapak? Kenapa begitu sulit? Lihat lupung hati toh. Kenapa begitu sulit saya mengampuni orang? Kenapa begitu sulit? Kenapa saya ini masih selalu iri dengan orang? Kenapa saya lihat sepotong saya langsung punya birahi? Hawa nafsu sekali. Setelah sebelah kiri kanan. Hati. Tertempel apa? Kebo. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Selama kebodohan masih mengikat, menempel di hatimu, semua yang kau baca ini masih terus terlahir dan menajiskan kamu. Kasih tahu. Berdoa, minta Bapa proses supaya bodoh itu hilang. 1, 2, 3.
Makanya jangan pernah takut diproses. Setuju, katakan amin. Jangan lu tolak, Bapak aku tolak semua masalah, persoalan, proses hidup. Bapak aku percaya engkau ada bersama dengan engkau. Engkau menyertai aku, amin amin Bapak ya Bapak ya. Kasih sebelah kiri kan, bertobat ya. Sekarang doa kita terbalik, harus apa? Bapak proses aku. Saya tidak mau ini kebodohan ini melekat di beta pung hati terus. Beta mau dekat dengan Bapak, beta mau ada dengan Bapak. Harus begitu dong, bangkitkan rindumu sama dia. Setuju, katakan amin. Buat dirimu ini rindu sama dia seperti dia membangkitkan kerinduan yang begitu dahsyat dalam diri untuk berjumpa dengan kamu. Sehingga dia berjuang sedemikian rupa sampai dia turun menjadi manusia dan mati di Golgota buat kamu dan saya. Itu bukan persoalan gampang, teman. Karena rindu. Orang kalau surindu, walau badai menghadang, gitu kan. Iya toh, tempuna. Badai pasir dia tabrak. Badai salju dia jalanin. Hujan badai dia bilang, seroja apa lagi besok lewat kok. Lapis. Gelombang tinggi 6 meter, beta bisa jadi peselancar. Gila. Kasih sebelah kiri kananmu. Kalau surindu kakak, akal sehat hilang kak. Artinya apa akal sehat yang hilang? Rasa takut dada. Nggak pikir lagi tentang dirimu. Mau mati atau apa, yang penting ketemu dia. Coba kamu lihat orang kalau suka pacaran tuh. Suka lu rindu, metu bilang ini besu rindu kak. Lu beta suka ngenona nih. Tapi bapak udah tunggu di senjata. Bapak udah tunggu di senapan nih. Wih, peluru satu keluar itu langsung bilang gini, aku terima kamu anak, gitu. Gila kali. Biar parang datang anak, adik. Kakak tetap datang nah. Kasih sebelah kiri kan, itu cinta yang goblok. Cinta yang son pakai otak. Makanya selalu cinta itu harus dibangun dengan apa? Otak duluan, bukan hati. Karena hati pasti menajiskan kamu. Makanya banyak orang pacaran pasti sudah ciuman, pasti sudah bikin hal-hal yang tidak benar. Kenapa? Hati belum beres. Makanya semua tidak beres. Kalau hati tidak beres, kenapa? Kerja tidak jujur, tukang pencuri di kantor, tukang omong kosong di rumah, tukang apa segala, pokoknya tukang-tukang semua yang jahat. Bos marah sedikit, pikiran jahat mulai muncul. Tunggu satu kali marah beta lagi, horor. Makanya hati harus beres. Setuju, katakan amin dulu. Lembur sedikit, mulai mengeluh kasih status. Pagikan hari ini. Ya toh, lembur itu pengeluhan. Baju sonde laku. Ya buka baru. Ini impor kayak, ini impor kakek. Ini cocok buat kak, ini XXL nih. LL, MN. Soalnya aku bilang gini, siapa nih yang mau nyatu semangat terus. Kalau saya lihat ada teman-teman yang live, saya bilang gini, semangat ya kata hanya bisa bilang semangat sah. Soalnya mungkin beta mau belanja, lupa belanja, jangan terus begitu. Tiap hari live beta belanja 1, 2, wih. Kasih tahu sebelah kiri kan, pakai otak juga. Saudara lihat, ini belum beres kak. Mengeluh itu ini belum beres. Bersungut-sungut, ini belum beres. Dosen bikin taputar kiri kanan, kata mengeluh jalan lancar. Kata sebuah dosen bilang gini, salah. Su fotokopi, dosen bilang gini, bukan itu. Harus tulis tangan. Gila, ini dosen ini sudah tahu ketemu hati kowe. Sebelum dosen itu jadi dosen, dia jadi mahasiswa. Dan saya percaya bahwa dia juga dibuat oleh dosennya begitu. Maka kamu adalah orang yang dia balas dendam di kau. Ini dosen killer. Tidak ada dosen killer. Dosen itu sebelum dia killer, dia sudah hadapi dosennya lebih killer dari dia. Kan dia belum jadi dosen, dia mahasiswa juga toh. Dan juga dia mengalami apa yang lu alami. Jadi dia mau begini supaya lu tahu betapa sulitnya menjadi seorang mahasiswa. Setelah sebelah kiri, makanya bertobat. Hati harus bersih. Setuju, katakan amin. Jadi kalau dosen tak putar kiri, tak putar kanan, naik turun segala macam, hadapi dengan apa? Senyum, sukacita, mujizat terjadi. Tapi kalau lu mengeluh, dia tak putar tambah jauh. Tapi kalau bilang gini, ibu, katong los ibu sah. Ibu bilang ini salah. Lu hanya ambil bilang gini, ibu, terima kasih banyak. Terbaik. Ibu pasti malam tidak bisa tidur karena lihat muka ini.
Ibu bilang salah, lu bilang terima kasih. Ini kan mujizat toh. Dosa bilang keluar. Pak, terima kasih, saya permisi. Lupa Tuhan berkati, Pak. Wah, itu mujizat, Pak. Jangan dia berubah begini, muka asam dari atas sampai bawah, muka muram dari lu cantik jadi nenek. Keluar. Lu mulai omong dan lu kawan kamu, sudah katong pulang sah. Ini dosen katong ketemu di jalan katong habok sah. Wisi, pikiran yang jahat timbul, Kak. Saudara tanpa sadar katong hati itu masih seperti itu. Kenapa? Kebodohan itu masih melekat. Makanya kenapa katong semua harus betul-betul apa teman? Meminta Bapa memproses katong. Makanya kamu harus melihat dari semua sisi ketika kamu itu lagi diproses. Jangan ketika kamu ada dalam proses, kamu mengeluh. Maka proses itu akan berulang terus. Karena pengeluhan berarti kamu gagal. Berarti kamu harus ulang lagi ujiannya. Kalau kamu mengeluh lagi, ulang lagi. Makanya orang akan terputar di hal yang sama ketika dia hanya mengeluh dalam itu proses. Tapi kalau dia mengucap syukur dan berterima kasih dan dengan dia hati yang tulus dia terima, 100 plus Pak. Dia dapat nilai itu 100. Langsung lulus. Langsung masuk ke tahap yang kedua. Ada proses lain, kan tidak mungkin berhenti toh kakak. Kemurnian hati seseorang itu langsung dia bilang, saya sudah murni. Besok lu dimurnikan lagi. Saya sudah murni Kak Victor, besok murni lagi Kak. Selama lu masih hidup dalam tubuh ini, ada masih sekecil apapun bisa membuat engkau kembali pada posisi menajiskan diri kamu. Bisa nangkap sampai sini teman? Tubuh penting Kak. Hati yang masih melekat dengan kebodohan atau kebodohan melekat dalam hatimu, maka melahirkan semua yang tadi Anda baca dalam Markus ini teman. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Siapa yang bisa kasih keluar? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hanya tongkat dan didikan yang mampu mengeluarkan itu semua dari hidupmu. 1, 2, 3. Jadi jangan doa tolak ya. Amin. Tapi datang Bapak proses saya. Proses itu datang tanpa engkau sadari. Bukan lu berdoa proses langsung besok dia datang. Enggak ada. Berjalannya waktu Kak. Proses itu kan ada 2. Internal diri kamu dan eksternal dari luar. Internal kamu itu apa? Dulu kamu bangunnya jam sekian, kamu harus mulai mendisiplinkan diri kamu untuk bangunnya sekian. Dulu kamu tuh tidak bisa berdoa sekian jam, sekarang kamu harus mendisiplinkan diri kamu. Itu proses Kak. Dulu kamu tidak bisa baca Alkitab, itu teratur. Sekarang kamu harus bisa baca Alkitab, itu internalnya kamu. Dulu kamu tuh harba biruk sah, sekarang harus teratur. Dulu kau punya mulut itu suka mencaci maki orang dan merendahkan orang. Sekarang kamu harus menekan itu. Itu proses internalnya kamu. Bisa nangkap? Artinya apa? Dari dalam dirimu sendiri yang memproses diri kamu. Karena kamulah yang membentuk diri kamu. Kamu suka makan, kan kamu yang bikin. Kamu suka makan. Enak. Enak. Contoh, itu es krim yang baru muncul di Kupang ini. Apa namanya? Iswe. Padahal Lupi beli itu Campina jadi perasa sama saja. Lupi beli itu yang apa namanya? Sama. Lupi beli yang di hypermart yang kertas yang isi di plastik kemudian Lupi begini taruh di freezer, rasa sama. Tapi kamu lihat, ketika seseorang ingin makan namanya miswe, mau antri panjang, dia antri Pak. Tanpa lu sadari, lu sedang membawa lu sendiri diproses di tempat itu Kak. Artinya apa? Lu yang memproses lu sendiri. Bisa ngerti teman? Jadi Anda harus bisa dalam satu proses yang pertama, yaitu proses internalnya kamu. Dari malas menjadi rajin. Kenapa kamu harus memproses diri kamu? Berubahlah dengan pembaruan akal budimu. Ini otak ini dipakai Pak. Oh ini salah ini, berubahlah. Memang lama, lambat, pelan-pelan, tapi pasti. Bukan langsung ekstrim, tapi ketika ada kesempatan lu lebih parah. Lebih baik pelan-pelan tapi pasti, daripada langsung ekstrim dan lu tidak bisa menjaga lu sendiri. Ada amin teman?
kasih tahu, mulai sekarang pulang sebentar, benahi diri. Itu proses pertama. Proses kedua itu eksternal, Kak. Seperti air bak habis, uang son ada. Kayak gitu. Pinjam uang di teman bilang beta justru ada uang. Telepon semua keluarga, uang sana ada. Itu proses eksternal. Teman yang kau percaya, tusuk katong dari belakang. Kayak gitu. Ada orang yang pacaran, satu ketika dia telepon saya tengah malam, Kak Fik bisa curhat? Bisa. Jadi anda mau curhat, silakan telepon. Dia curhat sepanjang curhat itu kan tahu wanita pasti curhatnya dengan air mata. Hampir 1 jam tuh dianya menangis tengah cerita. Habis menangis, cerita lagi. Saya mau jawab juga tidak bisa. Karena akhirnya dia yang memberi pertanyaan dan dia menjawab sendiri. Apa ceritanya begini? Saya percaya ini cowok, Kak, pacar saya. Saya cerita semua tentang masa lalu saya yang tidak begitu menyenangkan. Tetapi ketika dia marah saya, Kak, dia cerita semua masa lalu saya kepada orang-orang di sekeliling dia. Sakit itu di mana, Kak? Saya bilang di sini, Kak. Beta kecewa, Kak. Bilang, ya, beta sakit hati, Kak. Dan beta sekarang beta stop hubungan. Kok lu ya tadi omong, lu jawab. Lu pertanyaan, lu jawab sendiri. Jadi beta putuskan hubungan semuanya, Kakak. Beta mau omong itu, tapi lu sudah jawab jadi neo. Lu putuskan jadi silakan. Ya kadang-kadang jadi kakak ini setengah mati. Harus semua tidur gini, Kak bisa curhat, bisa. Silakan. Dulu beta suka orang curhat sama beta. Apalagi soal pacaran. Beta bukan anti orang pacaran ya. Tapi hari-hari ini orang kalau pacaran pasti harba biru. Biar lu doa siang malam. Ini antar ini masalah nah. Pal datang. Antar jemput. Soalnya ada niat tapi ada kesempatan tuh. Kalau ada niat pasti ada Roh Kudus yang bilang ini tahan. Tapi ada kesempatan langsung serobot. Sudah terjadi baru sadar. Kasih sebelah kiri kan munafik. Saudara perhatikan. Kebodohan itu berbahaya, Kak. Makanya kenapa Bapak bilang tidak boleh ada orang bodoh di sini. Bisa nangkap, Kak? Proses ini 2 harus kamu jalani. Itulah yang disebut dengan satu dalam penderitaan Bapak. Kamu lihat, Bapak itu kudus, Pak. Dia jadi manusia, dia yang menciptakan langit dan bumi, dia jadi manusia. Sama seperti lu dan saya. Mengosongkan dia pun diri, mengambil rupa seorang hamba, jadi manusia. Dia meninggalkan semuanya. Itu internalnya dia, Kak. Kamu lihat proses eksternalnya. Dia injili orang, lempari dia dengan batu, usir dia. Bahkan sampai puncaknya dia dicambuk sampai Kamu harus sampai situ, sama, Kak, prosesnya. Internal, eksternal, Kak. Makanya lepaskan kebodohan itu, kesombongan, hawa nafsu, lepaskan pelan-pelan. Kamu akan miliki tubuh yang berkenan di hadapan Bapa. Kamu lihat, Bapa tubuh manusia, menderita, mati dan bangkit. Kamu lihat, dia ada dalam satu tubuh yang baru, Kak. Tubuh daging tapi bukan lagi tubuh apa? Yang sama seperti yang awal. Tubuh dia yang sesungguhnya. Kok dia tembus tembok? Nah, siapa yang mau dia pun tubuh bisa tembus tembok? Thomas bilang begini, saya tidak percaya lu bukan Tuhan. Bapak bilang tunggu ya. Lu raba pun tangan. Kasih masuk. Iya. Kasih masuk. Iya. Waktu dia kasih masuk dia pun tangan di lambung. Jatuh, gebrak. Ini Bapak. Kalau roh kakak, raba itu tembus, Kak. Ini dalam tubuh daging. Proses kamu akan sama. Tubuh kamu akan diubahkan menjadi tubuh yang baru. Tubuh yang terlahir bukan karena keinginan laki-laki atau perempuan, melainkan karena kehendak Bapa
maka status kamu sebagai anak-anak Bapa itu sah. Jadi kalau ada orang Kristen bilang gini, kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Prosesnya kamu tahu enggak? Tidak segampang yang kamu pikir. Bukan karena Kristen, di gereja langsung kita anak-anak Allah. Lahir dulu kembali. Tubuh ini harus dalam posisi yang diinginkan oleh Bapa. Ada amin? Katakan sebelah kiri kananmu, tetap semangat. Mari tundukkan kepala.